Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar latihan soal SKB CPNS Perawat D3 maupun nurse tentang maternitas. Selamat belajar. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk kasus nomor 1, seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke klinik KIA dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil pengkajian diperoleh data nyeri yang dirasakan pada daerah simfisis. Nyeri seperti tertusuk benda tajam hingga tidak mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Kompres hangat. B. Posisi. C. Massase pada daerah simfisis. D. Eksersis. E. Diet. Nah, jawaban yang benar adalah bagian A. Kompres hangat. Selanjutnya untuk nomor 2, seorang perempuan berusia 23 tahun G1P0A0 datang ke Poli KIA untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajian HPHT tanggal 16 Januari 2019. Tinggi fundus uterus 28 cm, tekanan darah 110/70 mm Hg, frekuensi nafas 20 kali per menit, nadi 88 kali per menit. Berapakah usia kehamilan pada kasus tersebut? A. 32 minggu, B. 30 minggu, C. 31 minggu, D. 28 minggu, E. 22 minggu. Nah, jadi teman-teman, untuk mengetahui usia kehamilan pada kasus tersebut, maka kita harus menggunakan rumus tinggi fundus uterus dikali 8 dibagi 7. Nah, dalam kasus ini diketahui bahwa tinggi fundus uterus sebesar 28 cm. Jadi, dikalikan 8 dibagi 7, hasilnya 32. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian A. Next, untuk nomor 3, seorang perempuan berusia 22 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke Poli KIA untuk pemeriksaan kehamilan. Hasil pengkajian pada daerah abdomen dengan palpasi Leopold diperoleh pada daerah fundus terdapat bokong. Pada sisi kanan perut ibu teraba punggung janin dan persentase kepala belum masuk PAP. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus di atas? A. Melakukan pemeriksaan DJJ. B. Mencari daerah puntum maksimum. C. Pastikan kembali posisi janin. D. Klarifikasi pada arteri radialis ibu. E. Menilai kontraksi rahim. Nah, teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Untuk bagian A, rasionalnya adalah pemeriksaan DJJ dilakukan setelah dilakukan palpasi Leopold. Jadi, jelas jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya kita bahas rasional bagian B. Mencari daerah punktum maksimum adalah daerah yang harus dicari untuk menilai DJJ. Kemudian untuk bagian C, pastikan kembali posisi janin. Nah, mengatur posisi dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dalam menilai DJJ. Kemudian rasional untuk bagian D, klarifikasi pada arteri radialis ibu. Klarifikasi ke denyut arteri radialis ibu itu digunakan untuk memastikan bahwa yang dinilai adalah DJJ. Kemudian untuk bagian E, menilai kontraksi rahim. Nah, penilaian kontraksi langkah selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan DJJ. Jadi jelas jawabannya adalah bagian A, melakukan pemeriksaan DJJ. Selanjutnya untuk nomor 4, seorang perempuan berusia 32 tahun hamil 28 minggu datang ke Poli KIA untuk konsultasi kehamilan. Hasil pengkajian diperoleh data pasien telah memiliki anak hidup 2 dan riwayat mengalami keguguran pada anak ketiga. Apakah status obstetri pada kasus di atas? A. G3P2A1, B. G4P2A1, C. G3P2, D. G4P2, E. G5P2A1. Oke teman-teman, kita analisis bersama. Di sini kasusnya ibu hamil mempunyai anak hidup 2, berarti P-nya 2. Kemudian mengalami keguguran pada anak ketiga, berarti abortus 1. Nah, untuk menentukan G-nya berarti
Di sini pasien telah memiliki anak 2, abortus 1, dan sekarang lagi hamil. Maka G-nya 4. Berarti jawaban yang benar adalah bagian B, G4 P2A1. Next teman-teman, untuk nomor 5, seorang perempuan berusia 22 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu. Infartu berada di kamar bersalin. Hasil pengkajian, pasien gelisah, keluar keringat banyak, dan mengerang kesakitan. Observasi, kontraksi uterus frekuensi 4-5 kali per menit. Intensitas berat, durasi di atas 40 detik. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Melakukan pemeriksaan dalam. B. Memimpin meneran. C. Mengatur posisi. D. Mempersiapkan alat-alat persalinan. E. Memecahkan ketuban. Nah, kita bahas lagi rasionalnya satu persatu ya teman-teman. Untuk bagian A, melakukan pemeriksaan dalam. Nah, rasionalnya adalah pemeriksaan dalam dilakukan untuk mengetahui kemajuan persalinan. Jadi, jawabannya adalah bagian A. Kemudian untuk rasionalnya bagian B, memimpin meneran. Pimpin meneran itu bila persentase janin itu telah berada pada jalan lahir. Kemudian bagian C itu mengatur posisi. Nah, kita ketahui kalau mengatur posisi itu dilakukan untuk memberikan rasa nyaman pada pasien yang akan melahirkan. Kemudian untuk bagian D, mempersiapkan alat-alat persalinan. Nah, kalau ini sih mempersiapkan alat persalinan itu dilakukan untuk membantu ibu yang segera akan melahirkan. Kemudian untuk bagian E, memecahkan ketuban. Pecahkan ketuban itu dilakukan apabila hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks sudah lengkap. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian A, yaitu melakukan pemeriksaan dalam. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman, dan apabila aku punya kesalahan silahkan sampaikan pendapat teman-teman pada kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Oke, salam sukses, semangat para pejuang NEET. See you next video. Bye bye.